hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai. Kami ingin meninggikan nama Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap memuliakan nama Tuhan. Yang siap dan percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari tinggikan nama Tuhan. Hati kita bersyukur sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Yes Lord. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Yes Lord. Padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yes Lord. Yesuslah jalan dan kebenaran. Yesuslah jalan dan kehidupan. Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan. Ku ingat selalu kasih setiamu. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Saudara-saudari, ketika kita nyanyikan Yesuslah jalan kebenaran, kita harus lebih bersorak-sorai, amen. Kita lebih meninggikan nama Tuhan kita, amen. Sebab Dia Allah kita yang layak ditinggikan. Mari dengan lebih semangat lagi, kita mau tinggikan nama Tuhan kita dengan sorak-sorai kita sekali lagi. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amen Jesus. Yes Lord. Hatiku bersyukur padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami kan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran. Yesuslah jalan dan kehidupan. Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan. Ku ingat selalu kasih setiamu. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan. Yesuslah jalan kebenaran. Yesuslah jalan dan kebenaran. Yesuslah jalan dan kehidupan. Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji, ku agungkan namamu Tuhan. Ku ingat selalu kasih setiamu. Kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitan Yesus, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus, kebangkitanmu Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Amen. Kebangkitan Yesus menyelamatkan kita. Amen. Sebab apa yang tidak pernah kita lihat,
apa yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amen. Mari kita klaim janji Tuhan. Mari kita percaya setiap apa yang Tuhan katakan. Amen. Haleluya. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang sekali lagi katakan, apa yang tidak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Amen. Katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup, Allah sanggup, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yes, Lord. Allah sanggup, amen, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi katakan, Allah sanggup, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amen. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amen. Allah sanggup memberkati engkau. Allah sanggup membebaskan dari setiap kesukaran. Allah sanggup melakukan segala hal yang mustahil. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang sangat baik. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami ingin agungkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kami. Dan kami terima segala perkara yang besar yang Kau lakukan dalam hidup kami dengan iman kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus.
kemuliaan hanya dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Glory bagi-Mu. Yes Lord. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa-Mu, darah-Mu. Haleluya. Tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Haleluya, glory. mengalir Amin, amin. hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Glory. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru Amin, haleluya. oleh Kuasa darah-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oleh kuasa darah-Mu kami ditebus. Oleh kuasa darah-Mu kami diampuni Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan secara pribadi kita menyiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus di pagi hari ini. Untuk memperingati kematian Yesus, pengorbanan Tuhan. Untuk setiap dosa kita, setiap pelanggaran, pemberontakan di depan kita ini. Secara pribadi mari kita menaikkan doa pengampunan kepada Tuhan. Minta Tuhan mengampuni segala dosa kita ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Puji namamu Yesus. Haleluya. Glory God. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Kamu yang ada di rumah, siapkan perjamuan kudus secara pribadi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum Tuhan ditangkap, dia mengadakan perjamuan dengan semua murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan serta mengucap syukur, dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang akan terpecah belah bagi kamu. Setiap kali bila makan roti ini, ingatlah akan segala pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, saudara, pengorbanan Tuhan luar biasa. Dia melewati satu waktu yang begitu berat sekali untuk menanggung dosa kita. Dia dianiaya, dia dipukul, dia disebat, dia dipermalukan dengan pelbagai kataan-kataan, dan ditampar. Dia sanggup berdiri karena kita. Yesus sanggup bertahan segala-galanya karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap umat-umatnya. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kita mau merenungkan segala kebaikan Tuhan dengan menghargai segala pengorbanan, kematian Dia untuk kita ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan. Nabi Yesaya telah bernubuat, malahan surat Petrus diulang kembali kata yang sama. Barang siapa yang sakit pada hari ini, untuk kita mengambil perjamuan kudus ini, percayalah Tuhan Jehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Percayalah Dia akan menyembuhkan kita yang sakit secara fisik pada saat hari ini. Haleluya, glory Jesus. Terima kasih. Dengan ucapan syukur, mari kita makan roti ini bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia mengambil cawan berisi air anggur dan mengucap syukur dan berkata, air ini melambangkan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali bila minum air ini, ingatlah akan segala pengorbanan sampai kedatanganku. Terima kasih Tuhan. Darah inilah yang telah menghapus seluruh dosa manusia. Kata firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang mengaku dengan lidahnya bahwa Yesuslah Tuhan, dia akan diselamatkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Setiap darah yang telah dicurahkan pada hari atas bukit Kalvari, atas kayu salib ini, adalah untuk kamu dan saya. Darah itulah yang telah menghapus, mengampuni dosa kita pada hari ini. Hingga kita hidup bebas, diberkati dengan berkat-berkat surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan menghargai segala pengorbanan Tuhan, kita minum airnya bersama. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Haleluya, glory God. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Mari cara pribadi kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, glory. Kami sembah Kau Bapa. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, glory Jesus. Amen, amen, amen. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk memperingati
pengorbanan Tuhan buat kami semua. Kami yang telah ditebus, kami yang telah dimenangkan, kami yang telah diberi hidup yang baru, diberi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami mengatakan terima kasih kepada Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang luar biasa, hingga kami hari ini hidup dalam berkat-berkat surgawi, dan kami akan berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih, semua kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Shalom dan dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dalam beberapa minggu ini kita perhatikan dalam negara kita COVID-19 ini kasusnya semakin meningkat, dan oleh karena kesnya semakin meningkat, tapi kami juga mau mendorong jemaat Tuhan supaya berhati-hati karena sekarang ia agak cepat merebak. Malahan ada jemaat kita juga yang ada close contact dengan orang yang positif, ada yang dalam karantin yang tidak dapat ikut ibadah pada hari ini. Saudara, saya berdoa juga ada jemaat kita juga yang positif dengan COVID-19. Maksudnya jemaat kita dalam gereja kita lah ya, bukan sekadar dalam ibadah BM, kita ada ibadah Tamil, Chinese, Inggris ya, Nepal. Jadi ada jemaat kita juga dalam seluruh church kita, ada yang positif tapi bukan ramai, tetapi ada yang ada close contact dengan yang positif COVID-19. Jadi sempena dengan situasi yang semakin naik dalam negara kita maupun dalam gereja kita pun agak ada efek-efek seperti ini, kami gereja sudah merancang untuk buat 1 minggu doa. 1 minggu doa selama 30 menit, berarti setiap hari ya. Hari Senin besok ya kami akan mulakan doa 8.30 sampai jam 9 malam. Jadi link itu akan diantar untuk kepada setiap orang hari Isnin, hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Jadi semua komsel, semua connect group akan fokusnya kepada doa untuk sepanjang minggu inilah ya. Jadi untuk kamu yang belum ikuti connect group ataupun komsel, dapatkan link daripada pemimpin gereja ini supaya kamu dapat ikut doa ini bersama kami melalui Zoom ya. Jadi yang tidak punya aplikasi Zoom, kamu download itu aplikasi supaya saudara boleh ikuti segala acara di gereja ini melalui Zoom. Jadi saya ingin mendorong kita supaya ambil sedikit waktu untuk berdoa. Pagi ini kita mau doa juga untuk negara dan juga gereja kita dan juga jemaat kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya naungan Tuhan, perlindungan Tuhan akan sentiasa menyertai kami. Kami mau berusaha hati mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang lain Tuhan, yang mungkin terjejas dengan virus COVID-19 ini maupun yang dalam karantin. Kami mau serahkan Tuhan, Engkau terus melindungi mereka Bapa. Biarlah anugerah Tuhan, kuasa-Mu, kuasa penyembuhan Allah menjamah dari ujung kepala sampai ke ujung kaki sehingga mereka dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Hamba serahkan juga seluruh jemaat dalam gereja ini Tuhan, kemanapun kami pergi bekerja, pulang, Kau berkati Tuhan supaya pulang keluar masuk kami, biarlah para malaikat-malaikat Engkau yang mendahului kami, kemudian Allah yang mendahului kami. Biarlah Tuhan melindungi kami Tuhan daripada segala serangan malapetaka ini tidak akan menimpa kami. Di dalam nama Yesus saya mendeklarasikan agar setiap jemaat Tuhan di gereja ini akan ditutup bungkusi oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa bibir Yesus yang akan menyembuhkan yang sakit, yang akan menguatkan yang lemah. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati gereja ini, berkati jemaat Tuhan dalam tempat ini, supaya kami sentiasa dapat beribadah, dapat memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih, semua ini kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi secara pribadi saya ingin mendorong kita supaya jaga diri, kita jaga kita. Itu kata hashtagnya dalam negara kita ini, dalam negara kita. Berarti saudara jaga saudara supaya tidak ada efek kepada orang-orang lain. Alright. Pagi ini kita akan jaga kepada firman Tuhan daripada kitab Ulangan pasal yang ke-6. Oleh karena bulan ini adalah bulan Mei, adalah
sempurna dengan Hari Ibu. Minggu depan adalah Hari Ibu, kita akan merayakan Hari Ibu. Dan juga bulan depan juga adalah bulan Hari Bapa. Ya. Jadi saya mau bawa satu firman Tuhan yang bersehaluan dengan tema, yaitu untuk fokus kepada keluarga, tetapi juga saya mau bawa kepada para remaja, anak-anak muda, pemuda-pemudi, maupun yang sudah berumah tangga, maupun yang merancang untuk berumah tangga. Daripada kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-7. Saudara, ini adalah satu nasihat Musa kepada bangsa Israel, dan saya berikan tema pada pagi ini adalah merupakan menguatkan keluarga rohani. Saudara, saya percaya setiap antara kita ini yang sudah punya keluarga, yang sudah bernikah, berkawin, saudara, dan untuk kita yang belum, kita mungkin akan di hari akan datang kita akan juga bernikah. Saya percaya semua antara kita perlu mendirikan satu keluarga yang kuat dalam Tuhan. Tetapi untuk memiliki satu keluarga yang kuat ini, kita perlukan 3M. Apa itu 3M? Daripada teks Ulangan 6:7, saya akan bawa kepada kamu 3 huruf M yang boleh dipakai supaya saudara boleh senang mengingati dalam kita punya khotbah nanti ini. Dan kitab Ulangan merupakan satu kitab yang boleh katakan satu buku perjanjian antara bangsa Israel. Karena apa? Waktu di Gunung Sinai itu, waktu mereka terima 10 hukum daripada Tuhan, Musa membuat perjanjian kepada bangsa Israel dengan Allah. Itu yang dulu mereka buat. Tapi sekarang Ulangan ini adalah satu ketika di mana bangsa Israel sudah pun tiba hampir dekat sempadan ataupun hampir dekat sungai Yordan untuk mereka menyeberang ke tanah perjanjian. Dan oleh karena perjanjian yang dibuat di Sinai itu adalah bapa emaknya mereka ini yang sudah hidup selama 40 tahun di padang gurun. Ini adalah anak-anak yang lahir di padang gurun dan orang tuanya sudah lahir. Karena mereka memberontak, kata firman Tuhan dengan jelas. Oleh karena mereka memberontak, oleh karena mereka tidak mentaati, mereka melawan hamba Tuhan, mereka melawan Tuhan. Dan kata firman Tuhan, mereka semua ini, generasi yang pertama ini, yang telah berperjanjian dekat Gunung Sinai ini, semuanya mati. Dan sekarang tinggal sisanya hanya anak-anak mereka itu. Jadi anak-anak mereka mungkin enggak tahu apa perjanjian yang telah mereka buat dulu dengan Musa di hadapan Tuhan. Jadi didatang kepada Ulangan ini, Musa membuat satu perjanjian di antara generasi yang kedua ini dengan Tuhan. Jadi kitab ini dikatakan juga kitab perjanjian. Kitab satu ikatan perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan sebelum mereka membuat crossover, sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, Musa mulai mengajar mereka beberapa nasihat-nasihat yang mereka perlu pegang supaya bila mereka masuk dalam tanah perjanjian, mereka boleh sukses dalam berkat-berkat Tuhan. Karena bila baca dalam kitab Ulangan ini, pasal 6, kalau kita baca dalam ayat-ayat yang seterusnya sampai ujung bab ini, kita akan perhatikan bahwa mereka ini dikatakan mereka tidak berusaha, mereka tidak menggali perigi, mereka tidak membuat apa-apa. Semuanya gratis, semuanya percuma diberi kepada bangsa Israel. Tapi Musa memberikan mereka nasihat bahwa bila sampai di tanah yang seperti ini, yang digelarnya susu dan madu ini, jangan lupa akan Tuhan. Makanya diberikan 3, saya berikan 3 M yang boleh diberikan satu referensi atau merujukan untuk kita supaya kita boleh juga hidup satu keluarga, satu generasi, satu individu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang pertama saudara, kalau baca ayat yang kedua, Ulangan 6 ayat 2. Dia kata sini bahwa ayat 2 berkata, supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan
perintahnya. Saudara, ini adalah yang pertama, diberi nasihat Musa kepada bangsa Israel adalah mentaati akan seluruh hukum firman Tuhan. Berarti ini yang kita pegang hari ini. Ini adalah hukum daripada firman Tuhan yang kita perlu mentaati ini. Jadi saya percaya sebagai umat Tuhan, bila kita mentaati hukum-hukum ini, kata di sini firman Tuhan, supaya lanjut umurmu. Haleluya, kita boleh hidup lebih lama bila kita mentaati. Tetapi kalau kita tidak seimbang, contohnya kalau kita mentaati firman Tuhan dengan lambung bagus, dengan begitu bagus, tapi kita makan semua makanan yang berminyak, dan makanan-makanan yang kolesterol tinggi, makanan-makanan yang berlemak tinggi, makanan-makanan yang bermanis, kita makan semua ini saudari. Tapi ini semua adalah efek-efek yang secara fizikal. Kita ada nanti diabetes, kita ada BP tinggi, kita ada kolesterol, kita ada itu, kita ada ini. Tetapi kita mentaati. Kita harusnya seimbang, amin. Kita harus seimbang. Jadi sebagai umat Tuhan, saya percaya kita perlu seimbang dalam penggunaan firman ini. Jangan terus kita mengambil ini ayat berkata bahwa kalau saya mentaati segala firman Tuhan, saya akan hidup lebih lama. Amin. Itu memang firman Tuhan. Tetapi seimbang, Bah. Makan terus makanan yang berminyak kan? Makan terus makanan yang berkolesterol tinggi. Makan terus makanan-makanan yang tidak sehat daripada nasihat-nasihat daripada dokter, semua yang dikasih nasihatnya. Kita perlu membuat makanan yang seimbang, sehat. Sayur-sayuran, perlunya buah-buahan, perlunya juga udang, perlunya ketam, perlu juga makanan yang sehat. Jadi untuk kita memasuki satu level dalam berkat Tuhan, yang pertama dikatakan adalah mentaati firman Tuhan. Dua minggu lepas saya bawa satu perkawinan saya kendalikan di gereja kita di church yang di timur itu. Dan dalam itu pernikahan, itu pastor yang khotbah, dia kata satu kalimat. Dia kata seperti ini. Dalam khotbah dia, dalam itu pernikahan, dia bilang, salah satu dasar untuk mengkukuhkan keluarga, dia kata adalah firman Tuhan. Adalah firman Tuhan. Yes, itu adalah fondasi. Itu adalah dasar yang diperlukan. Dalam hidupan keluarga atau hidupan pribadi kita, saudara, saya percaya kita perlukan firman Tuhan. Amin. Yang sudah bernikah, yang belum, maupun yang masih remaja, anak-anak, saudara, ini adalah fondasi hidupan kita ini. Karena tanpa firman Tuhan ini, kita nggak mungkin jauh daripada apa yang Tuhan rencanakan. Saya percaya bila kita hidup mengikut rencana Allah, kita boleh membuat perkara-perkara yang besar. Makanya dalam Injil Matius 7 ayat 24-25 ini kata firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dia kata, kemudian turunlah hujan dan banjir dan angin melanda, rumah itu tetap kukuh. Ini ayat sampai 25. Tetapi kalau sambung ayat yang ke-26, 27 dikata, tetapi mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan, dia seumpama orang yang bodoh, kata firman Tuhan. Dia mendirikan rumah atas pasir, datang perkara yang sama, yaitu datangnya banjir, datangnya angin, datangnya juga hujan melanda rumah itu, kata firman Tuhan, ia akan roboh. Jadi dalam dunia hari ini, dalam dunia Kristen pada hari ini, kita ada dua kelompok seperti ini hari ini. Even sekarang pun di sini, yang mungkin secara onsite maupun secara online, yang mendengar firman Tuhan, tetapi kita adalah mungkin generasi yang satu adalah mendengar firman dan melakukan, mendirikan atas fondasi yang kuat. Satu lagi golongan adalah mendengar firman tapi tidak melakukan, mendirikan atas fondasi yang pasir. Tetapi antara dua ini, kata firman Tuhan dengan jelas, yang rumah ini akan hancur. Jadi dalam dunia pada hari ini, dalam dunia Kristen pada hari ini, ramai umat Tuhan dalam kategori yang nomor dua ini. Mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Dan rumah mereka agak lemah bila ditimpa masalah. Kita kena faham, semua antara kita ini yang berkeluarga maupun yang masih lajang, masih remaja, saudara, kita punya masalahnya itu
kadang-kadang hampir mirip, kadang-kadang berlainan masalah-masalah kita ini. Tetapi bila kita pegang kepada firman Tuhan ini, kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan, dan bila masalah terus melanda dalam kehidupan kita ini, kita tahu karena kita percaya bahwa walaupun situasi yang begitu seperti pada saat-saat sekarang, zaman sekarang dengan pandemik COVID-19 ini. Mungkin mereka yang saya lihat dengan dalam kesaksian dalam YouTube maupun dalam Facebook video, mereka memberi satu kesaksian, mereka yang di positif COVID-19, mereka di karantin, di hospital, di rumah sakit, dan mereka agak parah. Akhirnya Tuhan menyembuhkan mereka ini. Ada kasus yang mereka sukses, ada juga yang meninggal. Tetapi mereka yang sukses ini ataupun yang meninggal ini, saya boleh buat satu gambaran sangat simpel, yaitu mereka ini mungkin ada antara dua ini, yang mungkin meninggal maupun yang masih hidup adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita hari ini, kita harus pulang. Amin. Yes, kalau inilah waktunya kita harus pulang, yes, we have to go back. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita hidup lama, tetapi bila kita hadapi masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, bila kita berpegang kepada firman Tuhan, kita akan terus berjalan, melawan, kita akan menerobos hal-hal ini, dan kita akan menjadi seorang pemenang dalam Kristus. Jadi yang pertama, ini kita perlukan mentaati firman Tuhan. Satu ketika ada satu anak muda dari keluarga Kristen, dia ini dalam usia muda, dia masih sebagai seorang pemuda-pemudi. Dan dia ikut kawan-kawannya mengajak dia ke party untuk waktu malam untuk mereka pergi minum, mereka pergi enjoy. Dan anak muda ini kata, oh saya tidak boleh ikut, saya kena beritahu orang tua saya ini. Dan mereka ini mulai mempermainkan dia ataupun mereka ini macam merendahkan dia. Kamu ni sudah major, right? Kamu sudah umur 18 ke atas. Kamu sudah boleh buat keputusan sendiri. Kenapa kamu kena rujuk kepada orang tua kamu? Kamu ni seperti anak-anak kecil. Kenapa kamu tidak boleh buat pendirian yang sendiri untuk ikut kami ke pesta seperti ini, party ini? Tapi oleh kerana desakannya begitu kuat daripada kawan-kawannya, dan anak muda ini ikutlah akhirnya. Sampai di party di malam itu, di tempat yang mereka sedang berpesta ini, dan di tempat itu diberikan mereka minuman-minuman keras kepada anak muda ini. Dia cuba menolak. Mereka mulai lagi mengejek dia dengan kata-kata yang sangat menyakiti hati dia itu. Seperti mengatakan mereka ini seperti bukan laki-laki, ini perempuan ini. Kalau kata bahasa lain, banci atau pondan. Right? Dan kata-kata ini sangat menusuk hati dia. Dalam satu ketika yang singkat itu, tiba-tiba dia ada satu keberanian yang luar biasa. Dan dia punya keberanian itu adalah dia mau minum. Membuktikan dia adalah laki-laki. Kepada teman-temannya. Dia minum dengan teman-temannya itu. Karena mereka desakan, kata-kata yang dipakai itu agak tajam, memalukan dia, tetapi dia ambil satu keberanian dalam hidupan dia, mendidih, dan diminum dengan kawan-kawannya. Diminum minuman keras itu, alkohol. Dan anak muda ini, itu adalah hari pertama dia minum minuman keras. Dan hidupan dia lepas itu, ini kisah benar, lepas itu hidupan dia menjadi seorang ketagih kepada alkohol. Menjadi seorang ketagih. Dia meninggalkan universitas, dia berhenti belajar, dia meluangkan waktu untuk minum terus. Karena satu hari yang dulu itu, dia telah dipengaruhi oleh teman-temannya dengan kata-kata yang begitu mencabar. Oleh karena enggak ada firman Tuhan dalam hidupnya itu, saudara, dia ini sanggup menyerah imannya, sanggup mengalah kepada kata-kata yang begitu mencabar ataupun memalukan ini. Coba perhatikan dalam hidupan Yesus sendiri pun, kata-kata yang sangat memalukan, menampar dia, meludah kepada muka Yesus karena kita ini. Tapi Tuhan Yesus tetap bersabar. Karena misinya harus datang ke muka bumi
mati untuk kita, dan bangkit pada hari ketiga. That's it. Amin. Amin. Dia bertahan. Seperti anak muda ini, dia tidak bertahan karena firman Tuhan tidak tinggal dalam kehidupan anak muda ini. Jadi kita, bagaimana keadaan kita pada hari ini? Kamu kena paham. Bacakan Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang. Ini adalah tugas setan, iblis ini. Di mana-mana dia berada. Dia adalah roh yang bekerja dengan luar biasa supaya dia boleh mencuri, membunuh, membinasakan. Ini adalah pekerjaan setan. Tetapi bagian 2 dibilang, ini kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini adalah firman Tuhan. Bila kita berpegang kepada firman Tuhan, bila kita mentaati firman Tuhan, saya dan kamu tidak akan dipengaruhi dengan unsur-unsur dunia. Saudara, kita kena paham sebagai orang tua, bapak ibu di sini yang sudah ada anak-anak, kita kena perhatikan kita punya anak-anak. Mungkin mereka ini kalau dibiarkan begitu saja, mungkin mereka boleh menjadi anak-anak yang ikut pimpinan kawan-kawan. Karena banyak kasus di dunia hari ini, kes-kes dalam dunia hari ini kita mendengar anak-anak diperkosa, menjadi pengedar narkoba dada, mereka menjadi ketagih kepada minuman keras, alkohol, mereka menjadi ketagih kepada pornografi, mereka hidup dalam seks bebas. Saudara, pelbagai dunia hari ini terjadi kondisi orang-orang Kristian dalam segala perkara-perkara seperti ini. Tetapi banyak dari mereka secara diam-diam buat perkara seperti ini. Orang tua harus memperhatikan anak-anak kita pergi kemana, bergaul dengan siapa, apa yang dia buat. Mungkin ini membuatkan anak-anak kita kurang senang, tetapi memang ini tanggung jawab sebagai orang tua untuk memperhatikan anak-anak kita. Kemana dia pergi, dengan siapa kawannya, kita kena kenal kawan-kawannya, kita perlu ada kontak number kawan-kawannya. Saudara, sebagai orang tua, kita perlu ada kontak number kawan-kawan anak-anak kita ini. Bukan kita kontrol anak kita, tapi untuk memastikan anak kita selamat. Tiba-tibalah anak kita tidak pulang ke rumah. Kita call handphone dia, enggak dicapai, tak masuk handphonenya. Kita ada kawannya untuk dikontak, right? Kalau tidak kamu akan gelabah, maksudnya kamu akan panik. Bila anak tidak pulang-pulang ke rumah daripada college, tidak masuk ke rumah. Sampai sore kamu telepon, tidak masuk. That's why kita perlukan kawan-kawannya nomor kontak dalam kita punya HP, handphone kita ini, supaya kita boleh periksa kemana mereka pergi, kemana anak kita ini pergi, dengan siapa dia pergi, sebagainya. Karena kalau dibiarkan seperti ini, dia akan mulai mungkin, kalau anak kita tidak kuat dalam iman, dia mungkin akan menyeleweng daripada firman Tuhan. Ini adalah M yang pertama, yaitu mentaati. M kedua, apa yang Musa menasihatkan, baca ayat yang ke-5, Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, salah satu inti yang penting untuk mengasihi Tuhan ini adalah hati kita. Hati kita kalau benar hadapan Allah, kita akan benar-benar mengasihi. Saudara, kalimat ini, ayat ini diulang kembali dalam Matius 22. Yesus mengulangi kepada murid-murid, kepada orang lain. Dia bilang kepada mereka juga perkara yang sama. Karena bagi Tuhan ini adalah yang terutama. M kedua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, dengan miliki satu hati yang benar-benar seperti ini, kita akan sungguh-sungguh mengasihi. Kadang-kadang dalam pernikahan, kadang-kadang dalam perkawinan, kadang-kadang juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita dapati bahwa kasih itu mulai lama-kelamaan menjadi pudar, atau lama-kelamaan menjadi dingin, mungkin hilang. Ada pelbagai faktor. Sebagai suami istri kadang-kadang ada masalah-masalah seperti ini, di mana waktu permulaan, waktu pacaran, dating, waktu itu kasihnya agak cukup ke klimaksnya. Dan bila sudah berkawin, sudah menikah, sudah tahun pertama, tahun kedua, memang dia begitu romantik dan luar biasa sekali kasih mereka ini. Tapi lama-kelamaan, kita dapati dia punya itu passion, love itu mulai menjadi drop, dia mulai turun ke bawah.
beberapa punca kenapa suami istri gagal. Salah satunya adalah bila suami gagal utamakan istri. Ini selain Tuhan ya, saya fokus kepada keluarga dulu. Bila suami gagal utamakan istri ataupun gagal utamakan istri dalam rumah tangga, itu adalah salah satu kegagalan yang pertama dalam rumah tangga. Atau sebaliknya, bila istri gagal mengutamakan suami dalam hidupnya, dalam keluarganya, itu salah satu efek-efek. Bila sudah ada anak, istri lebih luang waktu dengan anak-anak. Balik bapak pun tak kisahlah, balik suami tidak kisah, dia jaga anak. Memang ini adalah salah satu normal sistemnya. Tetapi lama-kelamaan ibu itu akan meluangkan banyak waktu dengan anak-anak. Kadang-kadang bapak juga meluangkan bermain dengan anak-anak. Hubungan suami istri mulai tidak begitu seperti yang dulu. Karena sudah ada baby. Selain baby, pekerjaan salah satu faktor lain yang membawa satu impact. Kita punya waktu untuk dengan Tuhan kurang satu. Dengan suami istri mulai kurang karena kita sibuk kerja, overtime, cari uang, dan cari uang. The love, kasih itu mulai menjadi pudar. Kedua, salah satu punca mengapa kasih itu mulai jadi pudar juga adalah karena bila istri atau suami membandingkan istri suami kita itu dengan suami istri yang lain. Contoh, istri membandingkan suami dengan suami tetangganya. Dia bilang, kenapa abang tidak buka pintu seperti suami yang sebelah itu? Suami sebelah itu setiap kali kawannya itu Jane, mungkinlah ya kasih nama Jane. Jiran itu, saya lihat suaminya Jane itu setiap kali dia sampai rumah, suaminya akan datang ke pintu mobilnya, dikasih buka pintu mobil kereta itu. Kenapa abang tidak buat seperti suami Jane sebelah ini? Tapi mungkin ini istri tidak tahu sebenarnya mobil sebelah itu ada sedikit problem. Tak boleh buka dari dalam, hanya dari luar yang boleh dibuka. Jadi suami kenalah ke pintu sini untuk membuka itu pintu kereta itu. It's not the masalah love yang mendorong dia untuk membuka pintu. Saya rasa dalam budaya timur ini bukan satu, it's not the one kebudayaan kita di sini. Mungkin di budaya orang barat satu kebiasaan, tapi mungkin di budaya sini sendiri bukalah. Kamu kan tahu, kamu kan tangan boleh buka, you buka. Itu adalah budaya kita orang timur ini mungkin. Jadi saya hanya pakai contoh ini karena kita salah menghakimi seseorang dengan belum tahu apa sebabnya. Mungkin karena faktor-faktor kerosakan kereta dia kena buka pintu, bukannya karena dia ini. Mungkin juga faktor sisi lain kalau perhatikan, mungkin dia mengasihi si istri, dia menghormati si istri, dia membuka pintu, dia buka kasut, dibukakan semua dia kasih. Extreme, right? Kalau buka kasut too much lah. Bila suami gagal menjadi kepala ataupun imam dalam keluarga. Bila suami gagal menjadi kepala dan imam dalam keluarga. Salah satu dalam keluarga rohani Kristen ini, saudara, suami harus bangkit sebagai kepala ataupun ketua atau sebagai imam dalam rumah tangga. Kalau suami kita ini adalah orang yang sudah percaya, dia harus bangkit sebagai seorang kepala ataupun sebagai imam dalam keluarga untuk membimbing keluarga, mengkasihkan direction keluarga kemana harus kita pergi. Anak-anak dengan istri, semuanya ikut bersama kami. Ini adalah kita punya sasaran, kita punya goal. Ini adalah beberapa faktor. Kadang-kadang juga masalah-masalah istri tidak mau tunduk kepada si suami. Atau juga suami tidak mau mengasihi istri. Ini daripada firman Tuhan. Saudara, ini semua beberapa faktor mengapa kasih itu mulai kadang-kadang boleh drop, turun ke bawah. Bila suami istri ataupun anak-anak, mereka ini pada awalnya mulai mengasihi, malahan kita dengan Tuhan pun pada awalnya kita mengasihi Tuhan, tapi lama-kelamaan kita menjadi pudar. Tetapi ini bukan gaya hidup orang Yahudi pada zaman dulu dalam kitab Ulangan. Baca Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Saudara kata, dengarlah. Bagian dengarlah itu saja dalam bahasa Ibrani berarti shima. Shima maksudnya adalah satu kata kerja. Jadi kata di sini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Berarti mereka sudah mengajar bahwa Allah kita hanya satu. Right? Pada perjanjian baru kita mulai mengerti adanya Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi mereka diajar pada zaman itu, Ulangan 6:4 ini, bahwa ayat ini harus diajar. Dalam tradisi orang Yahudi ini, saudara, ayat 4 ini harus diulangi siang dan malam. Berarti bila mereka mengucap pagi, mereka mengulang pada malam, mereka mengulang pagi esok, pada malam esok, mereka mengulang pada hari ketiga pagi, malam. Mereka mengucap, mereka mau supaya anak-anak Yahudi ini terus disuntik bahwa Allah itu Esa. Dan mereka mau anak itu disuntik bahwa kasihilah Tuhan Allahmu karena Dia adalah Allah Esa. Jadi ini adalah satu tradisi orang Yahudi diajar. Tetapi masalahnya adalah apakah pada zaman sekarang kita ini diajar seperti ini, kita tahu daripada firman Tuhan, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan ataupun kita hanya sekadar, saya pakai satu terminologi, external, internal. External adalah luaran. Internal adalah dalaman. Jadi saya sedang mengajar anak-anak kita ini, ataupun kita sedang mengajar diri sendiri kita ini sebagai pemuda-pemudi remaja, apakah kita mengasihi Tuhan secara eksternal, secara luaran. Berarti kita ini orang yang rajin beribadah, kita rajin ikut komsel, connect group, kita masih ikut mezbah doa. Saudara, semua ini kita bisa lakukan. Tetapi kita belum sampai ke level yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita mungkin secara badani, kita di situ, di church. Kita di komsel, secara fisikal kita di situ. Tetapi kita punya hati kita mungkin tidak ada di sana. Malah sekarang hari ini pun mungkin. Yang secara online maupun secara onsite pun. Berapa antara kita yang benar-benar berpegang kepada mengasihi Tuhan secara internal. Secara dalaman kita ini. Bukan eksternal. Karena yang luaran ini akan hilang. Seperti anak muda tadi kan, saya bilang yang pergi untuk minum party itu, right? Dia ikut gereja karena keluarganya keluarga Kristen. Tetapi ikut church, kenapa dia jatuh? Karena kasih kepada Tuhan. Dia selain mentaati, selain tidak memiliki firman Tuhan, dia bila tidak ada firman Tuhan, saya dan kamu tidak boleh mengasihi Tuhan sebenarnya. Karena firman Tuhan yang mengajar kita itu, siapa dia? Apa yang dia telah lakukan? Untuk apa? Masa depan kita semuanya tertulis di sini. Jadi, kita adalah jemaat yang mau mengasihi Tuhan secara internal, secara dalaman. Coba periksa hati kita pada pagi hari ini. Apa kita ini umat Tuhan yang secara internal eksternal ataupun secara internal. Kamu ada status yang baru. Kita ada Facebook, right? Kita ada letakkan status kita yang terbaru. Kita letak pagi-pagi ini. Saya rasa I'm feeling sad. Or I'm feeling happy. Our status. Kamu punya status adalah 1 Korintus 5:17. Kamu adalah ciptaan baru. Kata firman Tuhan. That's your status. Itu adalah kamu punya status. Di mana tidak boleh diubah. Amin. Amin. Kita adalah ciptaan baru. Berarti yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. That is our new status. Yang tak boleh diubah dan tak boleh diedit. Cannot. Tuhan telah memberi kita status yang baru ini, harus pertahankan sampai kita mengembus napas kita di muka bumi ini. Amin. Itu adalah M yang kedua, yaitu mengasihi Tuhan. M terakhir yang diajar Musa kepada bangsa Israel dalam ayat yang ke-7. Boleh kita bacakan ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, kata berulang-ulang berarti mempertajamkan, sharpen. Mempertajamkan. Kata berulang-ulang berarti mempertajamkan minda mereka, hati mereka tentang hukum dan perintah dan Taurat firman Tuhan. Berarti mereka digalakkan, mereka diajar. Musa berkata kepada bangsa Israel, mereka buat satu komitmen yang kedua ini. Di sini dia kata, bila kalian masuk ke tanah perjanjian, ingatlah, ajar kepada anak-anak kamu orang. Karena generasi ini yang di sebelum menyeberang sungai Yordan sudah pun berkeluarga. Bukannya budak-budak kecil, mungkin ada sudah berkeluarga ini. Jadi dia diajar, kamu kena mengajar mereka, dia kata, waktu kamu duduk di rumah, waktu kau dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu kau bangun, berarti day and night. Dalam kita dalam perjalanan, waktu kamu sedang duduk bersembang-sembang, kamu sedang chit-chat, saudara dikata ajar mereka tentang firman Tuhan, terus masukkan, mengajar mereka, mentajamkan pikiran mereka. Tapi hari ini, saudara, kalau lihat secara umumnya dalam aspek pendidikan rohani maupun pendidikan dunia, orang tua lebih fokus pendidikan dunia karena ia membantu untuk masa depan mereka hanya selama mereka di muka bumi saja. Tetapi orang tua mungkin lupa pendidikan rohani yang menolong mereka yang berkekalan. Amin. Jadi dua ini penting. Pendidikan dunia pun penting, pendidikan rohani juga penting. Berarti perlunya seimbang. Karena bila kita mengajar mereka ini, mengajar, mempertajamkan mereka ini, mereka punya pikiran akan terus meresapi setiap firman-firman Tuhan. Kalau perhatikan dalam Alkitab, dalam perjanjian lama ya, bila bangsa Israel dipecah dua, lepas Salomo, bangsa Israel menjadi pecah dua. Satu golongan 10 suku, satu Israel Utara, satu lagi suku Yehuda, dipecah. Lepas Salomo berdosa kepada Tuhan, seluruh bangsa Israel menjadi kelompok dua dipecahkan oleh Tuhan. Dan kalau baca sejarah mereka ini, bila baca satu Taware, satu raja-raja, kalau kita baca terus, kamu akan perhatikan bahwa kelompok yang 10 suku yang ini, yang utara ini, dengan suku kaum Yehuda ini, adanya perbezaan. Setiap raja-raja yang memerintah di Israel Utara ini, kalau baca ya, mereka ini daripada bapa jadi raja, lepas tu anak menjadi raja, kadang-kadang. Tetapi bukan semua anak mereka menjadi raja. Di sini kalau perhatikan dia punya cara mereka ini, kalau baca Alkitab, bila ada orang lain membunuh raja itu, dia menjadi raja. Tak semesti anak dia, mungkin orang lain. Jadi susunan yang Tuhan aturkan itu langgar di sini. Tetapi di Yehuda berbeda. Di Yehuda karena janji Tuhan kepada Daud, keturunanmu akan memerintah Yehuda. Yehuda daripada bapa, anaknya menjadi raja, anak lagi menjadi raja, anak yang lain menjadi raja, anak yang lain menjadi raja, continuously. Janji Tuhan kepada Yehuda digenapi. Tetapi di sini, rojak. Anyone can be the king. Siapa boleh jadi raja, karena kalau saya bunuh raja itu, I'm the king. Begitu corak hidup di sana. Tapi corak hidup di sini. Saudara, kita mau corak hidup Yehuda dalam kita punya keturunan. Berarti apa yang saya sedang miliki pada hari ini, apa yang saya sedang miliki, maksudnya saya punya passion untuk penginjilan. Saya mengasihi Tuhan. Saya turunkan kepada anak-anak saya ini. Saya mau anak-anak saya ini mengasihi Tuhan seperti saya mengasihi Tuhan. Malahan saya mau mereka lebih mengasihi Tuhan. Anak-anak kita, kamu yang belum berkahwin pun, mempersiapkan diri kamu di masa akan datang. Jangan sekadar pergi gereja eksternal, tetapi internal kosong. Seperti kata dalam 1 Korintus 13, kalau kita baca itu dikata 1 Korintus 13 tentang kasih. Dan kata sana Paulus berkata, tanpa kasih, itu seperti tin yang berkumandang dibilang. Berarti kosong inside, tanpa kasih. Internalnya kosong, empty. Eksternalnya luar biasa hebat. Nampak macam Kristen yang luar biasa. Tetapi inside, just a zero. Bukan hero.
Tapi di luar nampak macam hero, tetapi dalamnya adalah zero. Saudara, kita perlu mengubah pola pikiran kita ini. Saya akhiri dengan Hosea 4:6. Mengapa bangsa Israel gagal? Apa yang akan terjadi kalau kita gagal mentaati, mengajar umat-umat Tuhan? Hosea 4:6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sampai bagian yang pertama saja. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, dalam era modern ini, karena kesibukan mengambil tempat kita ini, saudara, makanya dalam kitab ini, Musa mengajar mereka, berulang-ulang, tajamkan pikiran mereka, hati mereka ini. Berarti bila ada masa, walaupun how busy are you, berapa sibuk kita ini, luangkan waktu untuk bersama dengan anak-anak kita, waktu duduk, berjalan, berbaring, ajar. Every time feed them. Kasih makan mereka makanan rohani. Mungkin mereka ini pada awal-awalnya masih kecil, mereka tak rasa. Tapi lama-kelamaan mereka mulai tangkap itu passion. Mereka punya internal itu mulai berbuah. Saudara, itu yang kita maukan. Amin. 1 Petrus 2:9 mengatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2:9. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang. Ini adalah internal yang kita perlu miliki. Ini adalah yang kita punya internal. Kita boleh miliki. Imamat rajani, bangsa yang kudus. Bukan eksternal jadi hero. Tapi internal kita ini. Sebagai umat Tuhan, percayalah. Bila kita mentaati firman Tuhan. Bila kita mengasihi Tuhan. Bila kita mulai mengajar kita punya anak-anak kita ini. Maupun remaja, maupun muda-muda ini. Beberapa hal akan terjadi. Satu, kamu tidak akan tenggelam. Kamu tidak akan tenggelam. Bila kita mulai mentaati firman Tuhan, bila kita mulai mengasihi Allah, bila kita mulai mengajar mereka, saudara, kita tidak akan tenggelam. Dan kita tidak akan dikalahkan. Walaupun Yohanes 10:10 mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kita tidak akan dikalahkan. Amin. Dan kita tidak akan dilemahkan. Walaupun pelbagai cabaran yang melanda dalam kehidupan kita ini, kita akan bertahan. Sebab internal kita ini strong. Kuat dalam Tuhan. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Glory God. Percayalah. Dia Allah yang luar biasa. Percayalah, Dia Jehovah. Percayalah Dia Allah El Shaddai. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Glory. Saudara, kita perlu mengamalkan 3M. 1, mentaati. 2, mengasihi. 3, mengajar. Mengajar diri kita. Mengajar orang lain. Mengajar anak-anak kita ini. Mentaati firman Tuhan. Setiap waktu merenungkan siang dan malam, mempraktiskan, melakukan, haleluya, dan tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan pertuhan dengan sesungguhnya, Bapa, aku mau lebih mengasihi-Mu Tuhan. Walaupun masalah silih berganti dalam kehidupan saya, aku mau tetap mencintai Yesus. Aku mau tetap mentaati firman Tuhan. Aku mau tetap mengajar akan firman Tuhan kepada anak-anakku Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Yesus. Haleluya, glory. Puji nama Yesus. Benar Tuhan, kami mau lebih mengasihi-Mu Tuhan. Yes Lord. Sikaraba sandaraba. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Haleluya. Tetap cinta Yesus Amin. selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kami tetap. Amin. Oh ya Aba, ya Bapa, haleluya. Angkat tangan hadapan Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidup kami. Haleluya. Ya Aba, kami sembah. Amin. That's right. Amen. Oh glory. Oh ya Aba Bapa. Oh. Amin. 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 Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa. Aku anakmu, Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Jadikan ini sebagai doa saudara di pagi hari ini. Biarlah kita lebih mencintai Tuhan. Karena saudara pasti akan hadapi pelbagai masalah. Saudara pasti akan diuji. Pelbagai masalah akan datang silih berganti. Tetapi kata firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19, aku akan menyertai engkau sampai ujung bumi. Sampai akhir hidup kita ini, Tuhan akan senantiasa akan bersama dan menyertai hidupan kita ini. Walaupun saudara menghadapi pelbagai cabaran, even pada hari ini pun, pada saat ini kamu mungkin ada masalah. Percayalah. Tuhan Yesus bersama dengan kamu. Percayalah, dialah kekuatan saudara. Percayalah, dialah gunung batu saudara. Percayalah, dia mendirikan benteng-benteng di seluruh hidup saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Bapa, hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan. Berkati Bapa, biarlah kami yang sudah mendengar tentang mentaati, mengasihi dan mengajar. Biarlah kami terus menjadi umat Tuhan yang kuat dalam internal kami Tuhan. Bukan sekadar eksternal Bapa. Ajar kami untuk berbuah. Menjadi satu generasi yang kuat. Menjadi imamat rajani. Menjadi bangsa yang kudus. Supaya kami boleh memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini. Waktu mereka keluar masuk Tuhan, biarlah Engkau mendahului mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan. Yang sakit saya sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Saya mengistiarkan segala sakit penyakit dalam hidup mereka ini disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa untuk mereka yang sakit hati. Mungkin mereka yang kecewa. Untuk mereka rasa kegagalan dalam hidup mereka ini. Hari ini, saat ini Roh Kudus-Mu akan menghiburkan mereka. Akan membangunkan hati mereka ini ya Bapa. Haleluya. Oh, terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengadapkan wajahnya kepada kamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin.
Oke, pada pagi hari ini kita ada beberapa pengumuman ya. Ya, pada pagi hari ini ya sepanjang minggu ini kita akan adakan doa ya khusus dari 8:30 malam sampai 9 malam hari Isnin, Rabu, Kamis dan Jumat ya. Rabu adalah seperti biasa kita adakan mesbah doa. Jadi mari kita persiapkan hati kita ya dengan satu kerinduan, kita mau melihat satu terobosan, kita mau melihat satu pemulihan yang Tuhan lakukan. Amin. Baik di dalam gereja kita dan negara kita. Ya, oleh karena itu saya menggalakkan setiap jemaat Tuhan yang ada di sini maupun di rumah untuk kita mengikuti doa sepanjang seminggu ini ya. Jadi link akan disediakan ya, diberikan esok. Jadi setiap harilah ya link itu akan diberikan supaya kita tidak confuse mana satu link, terlalu banyak link. Oke? Ya, jadi saya menggalakkan untuk kita mengikutinya. Oke, yang kedua kita akan ya connect group saya rasa kita tidak akan adakan karena kita ada doa ini, jadi connect group tidak ada sepanjang minggu ini ya. Dan pengumuman kita yang ketiga, pelayanan kanak-kanak yang diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Ini juga ya untuk setiap anak-anak kita ya, bagi kamu yang ibu-ibu atau bapak-bapak, mari galakkan anak-anak kita untuk tetap mengikuti ya pelayanan kanak-kanak ini setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Zoom juga. Oke? Dan seterusnya ya ini adalah satu kelas ya Roh Kudus ya. Dalam beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan tentang kelas ini yang diadakan pada hari Selasa ini. Oke, link saya baru berikan untuk pendaftaran. Oke, kamu boleh masuk juga, ID saya akan berikan ya, untuk link ini saya akan berikan kepada setiap kamu. Jikalau kamu berminat, kamu boleh daftarkan nama kamu supaya saya akan create dalam satu grup untuk saya kongsikan link setiap minggunya. Ya, saya percaya kelas ini sangat membantu kita untuk memahami ya satu pribadi Roh Kudus yang bersama dengan kita. Ya, ketika Yesus mati dan dibangkitkan dan naik ke surga, dia berjanji untuk meninggalkan ataupun mengutus seorang penghibur yaitu Roh Kudus. Itu yang bersama dengan kita, amen. Jadi kita mau belajar lebih dalam lagi apa peranan Roh Kudus bagi kemajuan kekristenan kehidupan kita ini. Jadi saya menggalakkan jemaat Tuhan untuk daftarkan untuk kelas ini. Ya, setiap ketua CG boleh berikan kepada setiap jemaat-jemaat yang lain. Ya, jadi saya menggalakkan untuk kita daftarkan. Oke, dan ya ini adalah satu program yang dinantikan oleh setiap keluarga pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini pukul 8 malam. Jadi setiap keluarga, suami istri bersama-samalah ya. Ini tidak perlu menghadiri, tetapi sama juga kita adakan secara online. Yang pasti kita akan diajari bagaimana untuk buat budgeting. Nah, ini sangat menarik ini. Bagaimana dalam keadaan pandemik sekarang, uang masuk kurang, tapi uang keluar banyak. Bagaimana kita boleh mengaturnya dengan hikmat Tuhan, dengan cara-cara yang betul, amen? Karena kalau dalam keadaan pandemik ini seharusnya kita boleh lebih banyak menyimpan juga kan? Jangan kita sudah tidak ada uang masuk tapi kita suka mau pergi shopping lagi. Ya, jadi untuk masa sekarang ini saya percaya kita boleh ya menggunakan keuangan kita dengan bijak. Sebab Tuhan memberikan kita hikmat, amen. Ya, uang yang kita terima itu adalah berkat Tuhan. Jadi bagaimana kita mempergunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan, itu sangat penting, amen. Ya, jadi ikuti bagi kamu, apakah yang belum menikah boleh ikut? Boleh. Yang menjawab di sana yang belum menikah ya. Oke. So kalau kamu berminat mengikuti bagaimana mengelola uang, bolehlah bagi tahu Sister Jenny nanti ya. Ya, jadi itu saja pengumuman kita pada hari ini. Oh ya, saya terlupa hari Ibu ya. Minggu hadapan. Ya, setiap ibu-ibu ya. Walaupun secara online yang kita adakan, kita masih tetap ingin menyambut Hari Ibu. Ya, jadi tetap melihat ataupun yang ada di rumah tetap mengikuti ada program untuk setiap kaum ibu.
Saya rasa itu saja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh no. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan setiap apapun yang kami persembahkan Tuhan, hidup kami, setiap apa yang kami naikkan pada saat pagi hari ini. Mari Roh Kudus Engkau yang memimpin, mengurapi setiap kehidupan kami. Bapa, kami serahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai dan mengurapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, setiap pemberian kami yang akan kami berikan, baik itu persepuluhan kami, janji misi kami ya Tuhan, biar kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap perjalanan jemaat Tuhan, dan biarlah kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan pimpinan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.